Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengajarkan mata pelajaran IPAS kelas 5 semester 1, bunyi dan sifatnya. Tujuan pembelajaran memahami konsep bunyi, menjelaskan sifat bunyi, menyebutkan manfaat bunyi. Sebelum kita melakukan praktikum, terlebih dahulu kita menyiapkan kaleng, sendok, dan piring. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan adalah pukullah kaleng dengan menggunakan sendok. Dengarkan apa yang terjadi. Apa yang kalian dengar? Ya, bagus. Yang kalian dengar itu adalah suara atau bunyi. Ada banyak jenis bunyi-bunyian yang dapat kita dengar. Sebenarnya dari mana datangnya bunyi-bunyi itu hingga sampai di telinga kita? Bunyi dihasilkan dalam bentuk gelombang tekanan. Saat sebuah objek tertentu bergetar, maka hal itu akan menyebabkan molekul udara yang ada di sekitarnya ikut bergetar, mulai reaksi berantai dari gelombang bunyi ke semua medium. Apa yang dimaksud dengan bunyi? Secara umum, bunyi adalah sebuah getaran yang ada di udara. Semua benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Semakin kuat getaran sebuah benda, maka akan semakin besar bunyi yang dihasilkan. Semakin dekat jarak dengan sumber bunyi, maka bunyi yang didengar akan semakin besar. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi yang bisa didengar disebut dengan sumber bunyi. Sumber bunyi tersebut dapat bergetar dan menghasilkan suara karena pukulan, petikan, tiupan, gesekan, atau muncul secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Contoh sumber bunyi dapat kita temukan pada berbagai macam jenis alat musik seperti piano, seruling, drum, dan sebagainya. Sifat-sifat bunyi adalah sebagai berikut. Bunyi mampu merambat melalui zat cair, gas, dan padat. Getaran bunyi akan merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang bisa merambat akan disebut dengan gelombang bunyi. Gelombang bunyi tersebut dapat merambat melalui zat padat, gas, dan juga cair. Bunyi tidak bisa didengar saat berada dalam ruangan hampa. Hal ini karena tak ada udara yang menghantarkan gelombang bunyi yang dihasilkan oleh medium. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi dapat diserap, contohnya dapat kita lihat pada studio musik atau tempat dengan pengedap suara. Semakin baik pengedap suara yang digunakan pada sebuah ruangan, maka bunyi yang keluar akan semakin kecil. Tak hanya diserap, bunyi juga dapat dipantulkan. Kebalikannya, ruangan yang minim kedap suara akan menghasilkan suara yang terpantul. Pantulan ini akan menghasilkan gaung ataupun gema. Bunyi dapat dibiaskan. Sifat bunyi yang berikutnya adalah dapat dibiaskan. Pembiasan pada bunyi ini tergantung pada kondisi. Contohnya adalah suara petir yang menggelegar di malam hari akan lebih keras. Hal ini dikarenakan udara di malam hari lebih rapat. Sementara itu, suara petir di siang hari pasti akan lebih pelan. Hal ini disebabkan karena udara di siang hari lebih renggang dan suhunya lebih tinggi atau panas. Energi atau gelombang bunyi tidak hanya bisa didengar tetapi juga memiliki manfaat sebagai berikut. Digunakan untuk cek kesehatan dengan menggunakan ultrasonografi atau USG, pengujian ultrasonik pada bidang industri dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu, terapi ultrasonik untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan otot, pembersih ultrasonik pada mesin pencuci piring, penggunaan sonar untuk mengukur kedalaman laut. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, bunyi juga dimanfaatkan hewan untuk bertahan hidup. Di antaranya adalah hewan kelelawar dan lumba-lumba. Demikianlah materi mata pelajaran IPAS pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.